Saudara Pak? Al-A'raf. Oke. Betul surat Al-A'raf Pak? Iya. Nah, di ayat ini, di ayat pertama, alif lam mim shad. Nah, ini termasuk kan ada apa? Ada pembahasan mad lazim harfi musybah, mad lazim mukhaffaf harfi. Yang perlu digarisbawahi adalah musybah dan mukhaffaf. Musybah itu artinya berat, mukhaffaf itu ringan. Kalau pertama saya sudah menjelaskan mad lazim harfi musybah itu adalah mad lazim yang ketika huruf pembuka surat tersebut dibaca tetapi disertai dengan hukum tajwid yang pakai penahanan bunyi, Pak. Ada penahanan, ada gunanya di situ. Nah, kalau mukhaffaf harfi itu mad lazim yang terjadi dengan tidak disertai bacaan hukum tajwid yang disertai dengan penahanan bunyi. Contoh, nah di sini termasuk yang mana, Pak? Termasuk yang musybah. Termasuk yang musybah. Kenapa, Pak? Sama. Di sini ada alif lam mim, Pak ya. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Nah, di akhir ya, ujungnya qalqalah, Pak. Ujungnya qalqalah. Shad. Karena penulisan huruf so itu so alif dal. Shad. Di akhir ada qalqalah. Dan ini kalimat ini termasuk mad lazim harfi musybah. Berat karena disertai. Kalau yang mudah apa sebenarnya? Lihat di Quran Indonesia, Pak. Yang musybah, yang mukhaffaf itu, kalau yang musybah ada tasydidnya, Pak. Pasti. Muqatta'ahnya dia pasti ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya itu termasuk harfi musybah, mad lazim harfi musybah. Kalau yang tidak ada tasydidnya itu mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, kita praktekkan langsung. Alif lam mim shad. Maka alif lam mim shad. Alifnya tidak berharokat, lamnya nama harokat, mimnya nama harokat juga, shadnya nama harokat juga. Jadi totalnya 8. Karena memang di pembahasan mad lazim itu rata-rata memang 6 harokat, Pak. Rata-rata 6 harokat, si harokat sampai Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Maka Pak, kita baca, Pak. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Kitabun, nah, di sini ada tanwin dhammah menghadapi huruf hamzah, maka itu termasuk dengan idgham. Kitabun, nah, bunyinya harus jelas, Pak. Jangan kitabun, jangan diulang, Pak. Tapi dijelaskan. Kitabun unzila,
Kemudian unzilat, ada nun mati menghadapi huruf zai, maka dia termasuk ikhfa. Ikhfa. Dan ikhfa-nya pun kita masukkan ke huruf zai. Unzilat, unzi. Lidah kita siap untuk mengucapkan huruf zai. Kitabun unzilat, unzilat. Ilaika fala yakun, ilaika di sini ada harf lin, ilaika lembut saja cara bacanya, jangan sampai ke vokal e, tapi ilaika tapi ke i. Fala yakun. Kemudian ada nun mati menghadapi huruf fa, maka dia termasuk ikhfa juga. Nah, siapkan juga lidah kita untuk mengucapkan huruf fa sehingga ikhfa-nya itu tidak ke huruf yang lain. Fala yakun fi kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika. Kemudian ada qalqalatus sughra. Dalnya dibaca memantul tetapi tidak terlalu besar. Fi sadrika fala harajum, fi sadrika harajum min. Nah, harajum jim dengan harokat dhammatain atau dhammah tanwin menghadapi huruf min, maka idgham bi gunnah, dimasukkannya suara dhammah tanwin tadi ke huruf min, disertai dengan penahanan bunyi sampai atau guna sampai 3 harokat. Fi sadrika harajum min. Kemudian di akhir Pak ada nun mati menghadapi huruf ha, min. Nah, tetapi Pak di sini karena di akhir, bukan sebenarnya tidak di akhir Pak ya, dipotong Pak, maka cara bacanya adalah min. Nah, min kita jelaskan dulu nunnya, kemudian di akhir kita kasih huruf ha, min. Tapi nun dulu Pak, jangan langsung ke ha. Min. Ada ha sedikit Pak. Ha-nya itu jangan sampai tidak terbawa juga. Jangan sampai hak duluan, harus nun duluan, tapi setelah itu jangan sampai haknya tidak terbaca. Fi sadrika harajum min. Nah, ini termasuk waqaf raw. Oke, saya ulangi. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Ya, kita praktekkan bersama-sama Pak ya, dari alif lam shad sampai harokat. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Oke, Pak. Nah, tadi lagi kira-kira. Tadi fi fala yakum, dari fala yakum aja Pak. Fala yakun fi sadrika harajun min. Alif lam mim shad.
Min. Alif Lam Mim Shad. Nah, sodnya ada tes apa? Sod. Alif Lam Mim Shad. Nah, sodnya ada di keras dibesarkan saja Pak. Sod. Sod. Alif Lam Mim Alif Lam pas. Mim Shad. Sod. Kitabun unzila ilaika ilaika fala yakun fi Fi sod. Fi. Nah, langsung ke sod Pak. Fi sod. Fi-nya dimatkan dulu banyak kan. Oke, punten Pak, sekali lagi diulangi dari fi sodri. Nah, kaknya Pak, bukan hati-hati Pak. Fi sodrika harjum. Fi sadrika harajun min. Oke. Alif Lam Mim Shad. Nah, punten Pak. Kurang panjang lamnya tadi Pak. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Min. Nah, coba. Jangan dipanjangkan minnya Pak. Ya. Harajum min. Harajum min. Nah. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika. Cobian Pak, saya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Harajum min. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Punten Pak. Diulangi dari kita unzila.
Kitabun unzila ilaikum. Nah, tadi kerasanya masih ke nun Pak. Walaupun mengarah ke zai, tapi jangan menghilangkan ikhfa. Kalau nun itu lebih kepada jadinya ada pembahasan ikhfa itu, tapi itu tidak semuanya sepakat. Ikhfa itu ada ikhfa ausat, ada ikhfa abad. Itu dulu saya pernah belajar pembahasan, tapi sebenarnya itu ternyata tidak semuanya sepakat. Akrob, abad dan ausat ini kan, akrob itu apa? Dekat, dari kata qorib Pak ya, dari kata qorib. Ausat itu dari kata wasfun atau wasit Pak, tengah. Kalau abad dari kata ba'id, jauh. Ada yang berkata kalau akrob itu lebih ke nun, atau kalau ausat pertengahan Pak. Kalau abad jadi ada yang M, ada yang tengah-tengah, ada yang full Pak. Tetapi sebenarnya Pak, tak juga kan, jadi nun itu secara makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu. Ujung lidah bertemu. Nun itu makhrajnya tempatnya di mana? Di ujung lidah bertemu. Gigi seri atas. Langit-langit atas. Yang keras ya Pak. Sekarang kita masuk ke akrob dulu Pak, agak sedikit melebar. Akrob itu ada 3 Pak, ada ta, da, to. Ta, da, to itu di mana Pak? Di gusi Pak. Gusi dengan langit-langit atas dekat enggak Pak? Jaraknya. Gusi dengan langit-langit atas jaraknya dekat Pak. Ya. Nah itu yang disebut dengan akrob Pak. Dekat ke makhraj nun, maksudnya seperti itu. Nun, ta, da, to itu secara makhraj dia dekat dengan makhraj nun, makanya disebut akrob, paling dekat dengan huruf nun. Ikhfa yang dihasilkan oleh huruf yang dekat dengan huruf nun, itu sebenarnya. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah cara membacanya. Apakah ta, da, to itu dibacanya dekat ke nun atau tetap atau nun Pak, ikhfa. Dan ternyata semua kebanyakan sepakat tetap ke ikhfa, ke jangan sampai anta, jangan sampai anda, jangan sampai engko, enggak. Tapi tetap ada ikhfanya, ada menyamarkan dari nunnya. Anta, walaupun dekat dengan huruf nun, maksud adanya tadi, tapi tetap. Yang tengah itu ada apa aja Pak? Banyak Pak, justru yang paling banyak itu di tengah. Salah satunya zai. Zai kan jauh Pak. Dan zai itu ujungnya bertemu gusi bawah Pak, gusi gigi bawah. Dari gusi ke itu kan jauh Pak ya. Nah, maksudnya makanya disebut ausat, pertengahan. Ada yang abad Pak. Cuma dua yang abad. Off sama kaf. Ternyata pembahasan itu hanya menegaskan bahwa secara makhraj itu ada yang dekat dengan nun, karena kan ikhfa itu dihasilkan oleh nun mati dan tanwin. Tanwin sama-sama nun lah sebenarnya Pak ya. Secara vokal dia keluar nun juga begitu. Secara posisi dibagi ada akrob, tetapi secara pengucapan, secara pembacaan tetap harus dengung, harus dengung. Jangan sampai unzila, jangan sampai unzila, tapi unzila. Jadi lebih banyak Sebenarnya, tapi memang engnya itu sesuai dengan karakter hurufnya Pak. Ada yang ada yang tipis. Misalkan kalau tak tadi kalau to. Jadi lebih ke sifatnya, lebih ke sifat.
Tapi secara suara yang dihasilkan dari ikhfa baik rob akar